Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurullah, salatu wassalamun ala rasulullah, amma ba'd. Ibadallah rahimakumullah. Salah satu hal yang mesti diketahui oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini banyak dijelaskan oleh para ulama mengutip dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hal yang berkaitan dengan sa'ah rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu penting ibadallah rahimakumullah? Dengan mengetahuinya, maka kita akan semakin optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karunia-karunia yang diberikan kepada hambanya. Di antara ayat yang berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kata Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu, sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu membaca surah Al-Fatihah, mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan itulah salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati taglubu ghadabi." Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Salah satu kisah ibadallah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan ini betul-betul kisah yang sangat menginspirasi, berkaitan dengan seorang pendosa. Seorang pendosa hampir setiap saat melakukan dosa, kemudian dia berwasiat dengan sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia saat ini tentunya. Kisah ini terjadi di zaman Fatra. Sebagian ulama mengatakan kisahnya terjadi di zaman Fatra, zaman kekosongan seperti itu. Bagaimana kisahnya? Terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari salah seorang sahabat bernama Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Asrafa rajulun ala nafsi." Asrafa rajulun ala nafsi. Ada seseorang yang melakukan israf terhadap dirinya, melampaui batas terhadap dirinya dalam hal berbuat maksiat, berbuat dosa. Orang ini senantiasa melakukan dosa, hampir setiap saat melakukan perbuatan dosa. Nah, falamma hadarahul maut, ketika maut mendatanginya, ketika maut sudah mendatanginya, ausobanihi, dia memberikan wasiat, menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya. Faqol, sambil berkata, idza ana muttu, wahai anak-anakku, kalau saya mati nanti, fa ahrikuni, maka bakar saja jenazahku. Thumma ishakuni, setelah itu tumbuk-tumbuk, hancurkan jenazahku, hancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian thumma udhruni firrihi fil bahri, kemudian sesudah kalian bakar, hancurkan, sesudah itu hamburkan apa yang telah kalian hancurkan, hamburkan ke angin, hamburkan ke laut, hamburkan wahai anak-anakku. Kemudian orang ini mengatakan, fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni. Demi Allah, kata orang ini, seandainya Allah menakdirkan sebuah takdir untukku, maka pasti Allah mengazabku azaban ma'adzaba bihi ahadan, dengan azab yang sangat pedih, yang tidak pernah diberikan azab seperti ini
kepada seorang pun. Artinya dia yakin ibadah Allah dengan dosa-dosa yang dia telah lakukan, dengan kesalahan-kesalahan dia yang telah lakukan, maka dia yakin bahwa pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Fa'alu dzalik bihi." Anak-anaknya pun melaksanakan wasiat yang telah diberikan oleh bapaknya, oleh orang tadi. Anak-anaknya membakarnya, kemudian menghancurkan sampai sehancur-hancurnya. Setelah itu yang telah dihancurkan tadi, jenazah yang telah dihancurkan tadi dihamburkan ke udara, dihamburkan ke laut. Kemudian faqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan lil ard, kepada tanah. Setelah jenazahnya telah dihancurkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada tanah, menyampaikan kepada tanah, "Addi ma akhasti." Di dalam riwayat yang lain, "Ijma'i." Kumpulkan apa yang telah kalian ambil. Artinya yang tadi bercerai-berai, yang tadi hancur, satukan kembali jenazahnya. Satukan kembali jenazahnya. Fa idza huwa qa'im. Kemudian jenazah itu pun berdiri. Jenazah itu pun berdiri. Kemudian selanjutnya ibadah Allah, faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang telah melakukan tadi, pendosa tadi yang telah dibakar jenazahnya dan dihancurkan. Setelah itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang telah membuatmu melakukan seperti itu, berwasiat seperti itu? Apa yang telah membuatmu melakukan seperti itu? Padahal walaupun sebenarnya Allah sudah tahu. Allah sudah tahu karena Allah Subhanahu wa taala alimun bima fis sudur. Allah sangat tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang terdapat di dalam hati manusia. Cuma Allah hanya sekedar tanya, apa yang membuatmu melakukan itu? Apa yang membuatmu melakukan itu? Faqul, maka orang ini menjawab, "Khasyatuka ya Rabb." Khasyatuka ya Rabb. Kata orang ini, saya lakukan karena saya sangat takut kepada Engkau ya Rabb. Saya sangat takut terhadap dosa-dosa yang telah selama ini saya lakukan. Saya sangat takut terhadap apa yang telah aku lakukan selama ini, maksiat-maksiat yang aku lakukan. Betapa banyak saya sangat takut sehingga aku mewasiatkan kepada anak-anakku untuk melakukan itu ya Rabb. Ternyata ibadah Allah rahimakumullah, ternyata orang ini sudah sadar, sudah bertobat sebelum dia mati. Sebelum dia mati sampai dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Faghfara lahu bidzalik. Allah pun mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya ibadah Allah, karena dia sudah bertobat sebelum ajal menjemputnya. Hal ini ibadah Allah rahimakumullah menunjukkan kepada kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, ternyata sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang banyak melakukan dosa, tetapi ketika dia sudah bertobat kepada Allah, maka dosa-dosanya senantiasa diampuni oleh Allah. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan rahmatnya Allah taala. Ibadah Allah rahimakumullah, semoga kita bisa memahami hadis ini, memahami penyampaian ini tentang bagaimana luasnya Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.